Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Heavy di channel Hyperlux. Di video kali ini kita akan membahas tentang UART atau Universal Asynchronous Retrieval Transmitter, di mana UART itu adalah sebuah microcontroller yang dapat menerima dan mengirim sebuah data, di mana data ini adalah komunikasi serial. Nah, di sini nanti kita akan membutuhkan dua buah Atmega 32, di mana Atmega yang pertama nanti berfungsi sebagai sender yang berguna untuk mengirim data, di mana sender ini juga bisa disebut transmitter. Nah, kemudian untuk Amiga kedua yang kedua itu berguna sebagai receiver untuk menerima data yang dikirim oleh sender. Seperti itu. Nah, kalau usah basa-basi lagi, kita langsung aja beralih ke rangkaiannya. Nah, di sini kita butuh dua buah Amiga 32 ya. Yang kiri nanti kita fungsikan sebagai sender, yang kanan kita fungsikan sebagai receiver. Sender bisa disebut sebagai transmitter ya. Jadi nanti jangan bingung ya. Sender itu transmitter. Nah, ini transmitter receiver. Yang nantinya data-datanya itu akan ditampilkan di LCD masing-masing. Yang sebelah kiri nanti untuk menampilkan data yang akan dikirim. Jadi nanti ditampilkan di sini nih. Yang sebelah kanan itu berguna untuk menampilkan data yang sudah diterima oleh si Atmega 32 yang sebelah di kanan ini, yang sebagai receiver. Jadi ditampilkan di sini. Nah, kemudian jika kita juga butuh 3 buah button untuk mengatur, untuk mengelola ya, data-data apa saja yang akan dikirim. Nah, kemudian untuk LCD kita hubungkan ke port semuanya. Seperti biasanya hubungannya ya seperti biasanya. Dan untuk LCD yang kanan juga sama, kita hubungkan ke port C. Dan untuk buttonnya ini nanti kita hubungkan ke port B ya. Dimana nanti buttonnya ini nanti sebagai input. Untuk LCD ini nanti keduanya sebagai outputnya. Nah, kemudian kan di sini kita yang sebelah kiri ya, Amiga 32 sebelah kiri itu kan sebagai sender. Nah, jadi sebelah kanan itu sebagai receiver. Nah, jadi nanti kedua Atmega ini akan saling bertukar data. Nah, maka di sini kita hubungannya untuk RxD atau receivernya ini dari port Atmega D kedua kita hubungkan ke sini Atmega 2 ke sebelah kanan. Dimana kita hubungkan ke port yang transmitter TXD ya. Kemudian juga sama untuk TXD sebelah kiri kita hubungkan ke receiver sebelah kanan. Jadi nanti saling bertukar data Atmeganya ini. Setelah selesai kita langsung saja beralih ke Job Vision Affair untuk modding. Kita buat project baru. Nah, di sini kita akan membuat sebuah project, sebuah codingan untuk sender. Nah, chipnya itu Atmega 32 karena kita menggunakan chip Atmega 32. Nah, kemudian untuk clocknya kita ubah ke 12 juta MHz. Nah, kemudian untuk kita beralih ke port. Nah, kita tahu bahwa di sini untuk port B tadi ya di sender itu sebagai input karena port B itu digunakan untuk button. Maka ini diberikan input. Dan untuk port C itu sebagai output karena sebagai LCD. Bisa kita lihat di sini ya, LCD. Nah, kemudian kita beralih ke port C, kemudian ubah ini menjadi out semuanya. Out itu maksudnya adalah output. Kemudian kita langsung beralih ke USART atau Universal Synchronous atau Asynchronous Retrieval Transmitter. Nah, di sini kan Atmega 32 sebelah kiri itu sebagai sender atau transmitter. Berarti kita checklist yang ini. Dan baud rate-nya kita ubah menjadi 9200. Nah, kemudian karena kita menggunakan LCD, kita harus enable LCD. Enable atau LCD support. Kemudian karakter atau lainnya itu diubah menjadi 16 karena kita menggunakan LCD 16 baris. Kemudian untuk connection-nya kita ubah ke port C semuanya. Ya, karena emang porsinya itu digunakan untuk menghubungkan LCD-nya. Gitu. Kemudian selesai kita save as. Nah, kemudian di sini untuk codingannya untuk sender, kita butuh beberapa library sebagai mega tingkat 2.a, delay.a, lcd.a, dan std input output.h. Nah, dimana kita juga butuh beberapa variabel dan kita juga butuh void kirim. Nah, ini fungsi untuk mengirim datanya. Dan kita jalankan void kirim, function void kirim ke
while. Begitu. Nah, selesai, kita jangan lupa compile, kemudian kita upload di sini. Nah, selanjutnya kita buat codingan untuk receiver. Kita buat project baru, kemudian yes, kemudian pilih AVR8, oke. Nah, kemudian kita pilih chip Atmega 2, clocknya di 12 juta MHz. Kemudian portnya, karena kita menggunakannya untuk porsi aja, porsi doang yang digunain, maka kita cuma ubah yang porsi. Karena porsi sebagai output, kita ubah output semuanya. Porsi itu kan digunakan untuk LCD ya, sebagai outputnya. Kemudian untuk user, karena sebagai receiver, maka kita cek di sini. Ubah ke 12.9.200. Kemudian untuk alphanumeric LCD kita enable karena kita menggunakan LCD. Kemudian kita ubah ke 16 rata lainnya. Kemudian connectionnya kita ubah ke porsi semuanya. Kenapa porsi? Ya karena kita menggunakan porsi untuk menghubungkan LCD-nya. Ya sudah, klik save and exit. Nah, untuk codingannya kita membutuhkan beberapa library seperti Mega32, Delay, std-lib, dan std.io. Kita juga membutuhkan beberapa variabel yang banyak seperti ini. Kita juga butuh void tampil untuk menampilkan ke LCD. Membutuhkan function gabung data untuk menggabungkan datanya. Kita butuh function routine untuk menggabung sebagai media untuk menjalankan gabung data. Kemudian kita jalankan routine di while. Setelah selesai kita langsung save as, kemudian kita compile, lalu kita build projectnya. Setelah selesai kita langsung beralih ke Proteus, dimana kita di sini klik 2 kali pada Atmega 32 yang sender. Nah, di sini kita pilih program filenya menjadi ya, dimana kita pilih yang sender.x karena Atmega 32 ini digunakan untuk sender. Kemudian kita open ya. Nah, lalu setelah itu cek asal khusus, kita pilih yang ESC clock frekuensinya diubah ke 12 juta. Nah, kemudian untuk program file yang untuk receiver, kita pilih yang receiver.x. Kita pilih yang itu. Dan kita open ya. Kemudian lalu cek asal khusus, kita pilih yang ESC clock dan clock frekuensi 12 juta. Kemudian diklik OK. Nah, setelah itu kita jalankan simulasinya. Nah, kita lihat di sini sebelah kanan itu ada tes 00. Nah, di mana sebelah kanan ini kan sebagai penampil dari data yang sudah dikirim dan diterima oleh Atmega 32 sebelah kanan yang receiver. Nah, nantinya datanya akan ditampilkan di sini. Nah, kenapa ini kedip-kedip? Karena fungsi kedip-kedip ini adalah untuk merefresh LCD-nya. Jadi LCD akan selalu refresh terus dan akan selalu update data-datanya yang dikirim oleh Atmega 32 yang sebelah kiri dan sebagai sender. Nah, kemudian kita tes di sini ya dengan mengklik tiga button ini. Nah, nantinya data-data yang dikirim itu akan ditampilkan di LCD sebelah kiri yang sender. Bisa kita lihat di sini. Kita klik. Nah, di sini kita mengirimkan data 50. Di mana data 50 akan dikirim melewati kabel ini. Kemudian akan diproses di sini dan ditampilkan di sini 50. Nanti kita bisa lihat yang lain. Nah, 150 kita langsung masuk ke sini dan ditampilkan di sini ya. Kemudian kita bisa juga lihat 50 lagi, 200 dikirim dan ditampilkan di sini. Kita bisa ubah nilai-nilainya di button-button ini berapa yang akan diambil. Karena ada 50, 150 dan 200. Seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan tentang UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter oleh saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Hevin, pamit.